Assalamualaikum sahabat Lebur TV. Kali ini Lebur TV akan mengulas mengenai fakta-fakta dari keenam menteri yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai menteri yang baru. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo baru saja melakukan reshuffle kementerian dalam Kabinet Indonesia Maju periode kepemimpinannya yang kedua. Terdapat 6 menteri baru yang diganti, mulai dari Menteri Sosial, Menteri Agama, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kesehatan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga Menteri Perdagangan. Berikut rangkuman Lebur TV tentang fakta-fakta dari ke-6 menteri baru yang mengisi sektor dari 6 reshuffle kementerian tersebut. 1. Menteri Kelautan dan Perikanan, yakni Sakti Wahyu Trenggono. Insinyur Sakti Wahyu Trenggono MM lahir di Semarang 3 November 1962. Adalah seorang politikus dan pengusaha asal Indonesia. Ia sempat menjadi bendahara Partai Amanat Nasional dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Ia menjadi bendahara tim pemenangan Joko Widodo semenjak Jokowi berkiprah di Solo, sebelum akhirnya maju ke Jakarta dan tingkat nasional sebagai presiden. Sakti sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Dia mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sejak Jokowi memimpin di pemerintahan periode kedua. Fakta yang pertama, Sakti Wahyu Trenggono telah mencicipi berbagai pekerjaan dan jabatan, mulai dari sistem analis Federal Motor, manajer MIS Federal Motor, hingga komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk. Fakta yang kedua, Sakti Wahyu Trenggono pernah menjabat sebagai komisaris utama PT Solusindo Kreasi Pratama. Perusahaan ini membawahi PT Tower Bersama Infrastruktur, penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terbesar di Indonesia yang memiliki lebih dari 14.000 menara. Karena jabatannya ini, dia kerap dijuluki sebagai Raja Menara. Fakta berikutnya yaitu Sakti Wahyu Trenggono yang sebelumnya mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Pertahanan Wamenhan itu memiliki kekayaan sebesar 1.943.283.281.442 rupiah atau disingkat dengan 1,9 triliun. Menteri berikutnya yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Insinyur Budi Gunadi Sadikin lahir di Bandung, Jawa Barat pada 8 Juli 1964. Adalah seorang pengusaha asal Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju sejak tanggal 23 Desember 2020. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Inalum Persero. Lalu pada tahun 2019, ia diangkat menjadi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara oleh Presiden Joko Widodo. Pada 23 Desember 2020, ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto dan menjadi Menteri Kesehatan pertama yang bukan berasal dari latar belakang kesehatan. Fakta yang pertama, Budi Gunadi Sadikin memiliki latar belakang pendidikan sarjana fisika nuklir lulusan Institut Teknologi Bandung ITB pada 1988. Pria kelahiran 8 Juli 1964 ini juga menempuh sertifikasi sebagai Chartered Financial Consultant dan Chartered Life Underwriter dari Singapore Insurance Institute pada 2004. Fakta berikutnya adalah Budi Gunadi Sadikin yang dipilih menjadi Wakil Menteri BUMN pada 25 Oktober 2019 ikut berperan banyak dalam pandemi COVID-19. Ia menjabat Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional, memastikan ketersediaan vaksin corona di Indonesia. Beberapa waktu lalu, ia menyebut perhitungan kemampuan vaksinasi corona di Indonesia, kapasitasnya telah lebih dari 10 juta suntikan per bulan. Fakta yang terakhir yaitu Budi Gunadi Sadikin disebut sebagai Menteri Kesehatan pertama di Indonesia yang tidak berprofesi dokter. Pernah ada nama Mananti Sitompul yang menjabat Menteri Kesehatan di Kabinet Darurat, namun fotonya tidak terpajang di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
3. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam hal ini adalah Sandiaga Uno. Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno lahir di Pekanbaru, Riau, 28 Juni 1969. Adalah seorang pengusaha dan politisi di Indonesia. Ia dipercaya oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Kabinet Indonesia Maju yang dilantik pada 23 Desember 2020. Fakta yang pertama, Sandiaga Uno menjabarkan 3 strategi setelah dia ditunjuk sebagai Menparekraf menggantikan Wisnu Tama. 1. Dalam hal inovasi, Sandiaga harus bergerak cepat agar setahun ini harus ada perubahan yang mendasar untuk berbenah pada 5 destinasi super prioritas dari wisata, tarian, infrastruktur, dan segala yang berkaitan dari pariwisata ekonomi kreatif. 2. Adaptasi. Adaptasi dengan keadaan terkini yaitu COVID-19. CHSE salah satunya yang harus dipastikan untuk kebangkitan sektor ini. 3. Kolaborasi dengan harus menggandeng semua pihak untuk menciptakan lapangan kerja. Fakta berikutnya adalah Sandiaga Uno merupakan lawan politik Jokowi dalam pencalonan presiden, mendapatkan nomor urut 2 berpasangan dengan Prabowo Subianto. Waktu itu pemenang pilihan presiden adalah pasangan calon nomor urut 1 Joko Widodo Ma'ruf Amin. Karir politik Sandiaga juga ditandai dengan menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sandi saat itu berpasangan dengan Anies Baswedan menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Pilkada DKI 2017. Fakta yang terakhir yaitu Sandiaga Uno menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) pada periode 2005 sampai 2008. Dia pemilik saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk sebesar 21,5%. Sandiaga menjadi menteri yang paling tajir di antara 6 menteri yang baru ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Total kekayaannya, Sandi memiliki harta senilai 5 triliun rupiah. 4. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Haji Yakut Khalil Qomas yang dikenal sebagai Gus Yakut lahir di Rembang 4 Januari 1975 adalah Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Desember 2020. Sebelumnya ia pernah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ia adalah putra dari Kiai Haji Muhammad Khalil Bisri. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Rembang pada periode 2005 sampai 2010 dan anggota DPRD Kabupaten Rembang periode 2004 sampai 2005. Fakta yang pertama, Gus Yakut lahir di Rembang 4 Januari 1975. Gus Yakut merupakan putra dari salah satu kiai karismatik Jawa Tengah, Kiai Haji Muhammad Khalil Bisri. Selain dikenal sebagai tokoh NU, Kiai Khalil Bisri juga merupakan salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Fakta berikutnya adalah setelah menyelesaikan pendidikan tingkat atas di SMA N 2 Rembang, Gus Yakut kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia. Selama menempuh studi di UI, Gus Yakut juga aktif di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Fakta berikutnya yaitu Gus Yakut memulai karir politiknya setelah ia menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC PKB Kabupaten Rembang periode 2001 sampai 2014. Ia kemudian menjadi anggota DPRD Rembang pada tahun 2005. Tidak berhenti di situ, Gus Yakut kemudian terpilih menjadi Wakil Bupati Rembang periode 2005 sampai 2010. Karir politik Gus Yakut semakin meluas tingkat nasional setelah ia dipercaya menjadi Ketua Umum GP Ansor periode 2015 sampai 2020. Saat ini, Gus Yakut tercatat sebagai anggota DPR RI untuk periode 2019-2024. Fakta yang terakhir yaitu, selain aktif di bidang politik dan pemerintahan, Gus Yakut juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang sejak tahun 2012 hingga saat ini. 5. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Muhammad Lutfi lahir di Jakarta 16 Agustus 1969, adalah seorang pengusaha dan pejabat negara Indonesia. Sejak September 2020, dia ditugaskan menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Lutfi pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan sebanyak 2 kali, yaitu pada akhir kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Fakta yang pertama, Lutfi adalah seorang pengusaha muda yang cukup moncer. Ia menjadi CEO Mahaka Group, perusahaan yang berbisnis di bidang keuangan, pertambangan, dan media. Di bidang organisasi, dia menjadi Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Jakarta, saat usianya 29 tahun. Lutfi menjabat posisi itu untuk periode 1998 sampai dengan 2001. Fakta yang kedua, pada 2005, suami Bianca Adinegoro itu ditunjuk Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Saat memimpin BPKM, Lutfi dinilai berhasil membawa Indonesia masuk dalam 25 daftar teratas tempat tujuan investasi versi ATK IRNI pada edisi nomor 21. Di bawah kendali Lutfi, Indonesia diakui oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan sebagai salah satu negara berkembang terbaik. Fakta berikutnya, pada 2008, Muhammad Lutfi mendapat penghargaan sebagai pemimpin muda yang berpengaruh oleh The World Economic Forum Young Global Leaders. Lutfi juga menerima penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana, yaitu sebagai salah satu penghargaan tertinggi di Indonesia yang diberikan untuk anggota masyarakat sipil. Fakta yang terakhir, dia mengawali karirnya sebagai seorang pengusaha bersama Erick Thohir, Wisnu Wardana, dan Hari Zulnardi. Mereka berinisiatif mendirikan Mahaka Group. 6. Menteri Sosial Tri Risma Harini. Tri Risma Harini atau yang akrab disapa Risma, kelahiran Kediri, Jawa Timur, 20 November 1961, adalah Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang mulai menjabat sejak 23 Desember 2020. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada 28 September 2010 hingga 28 September 2015 dan 17 Februari 2016 hingga 23 Desember 2020. Fakta yang pertama, Tri Risma Harini merupakan kader PDI Perjuangan yang menjabat sebagai Wali Kota perempuan pertama di Surabaya. Fakta berikutnya, Wali Kota Surabaya kelahiran Kediri 20 November 1961 tersebut berlatar belakang seorang insinyur lulusan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Bukan hanya bergelar insinyur maupun magister teknik, Risma juga menyandang gelar doktor honoris causa yang diperoleh dari perguruan tinggi terkemuka di Busan, Korea Selatan atas profesionalisme dan dedikasi dalam bidang arsitektur. Fakta yang terakhir, sosok Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini dikenal masyarakat sebagai pemimpin perempuan yang tegas, emosional, dan tangan besi. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil survei yang digelar Surabaya Survey Center Kamis 3 Desember 2020. Meski tegas, Risma juga dikenal sebagai sosok emosional, apalagi soal kebersihan lingkungan maupun kemanusiaan. Bukan hanya tegas maupun emosional, Risma juga dikenal sebagai pemimpin bertangan besi. Berkat ketegasannya itu, kawasan yang pernah menjadi distrik lampu merah terbesar di Asia Tenggara atau Doli ditutup untuk selama-lamanya sejak 27 Juli 2014. Demikian fakta-fakta mengenai sosok menteri baru Kabinet Pemerintahan Indonesia Maju. Jangan lupa terus saksikan tontonan Lebur TV karena Lebur TV akan merangkum berita-berita yang tentunya asyik dan juga mendidik. Salam Lebur TV.